Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق المخلوقات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المشفع يوم المحاسبات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين فعلوا الحسنات واجتنبوا المنكرات أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. Ketua dan segenap pengurus Masjid Jami Al-Islamiyah yang saya hormati, para hujjaj, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, qaimin dan qaimat yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan pertolongan Allah kita baru saja melaksanakan salat sunnah tarawih dan mengkaji ilmu agama Islam, dan insyaallah kita akan melanjutkan dengan salat sunnah witir berjamaah. Mudah-mudahan puasa kita, salat kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahala tarawih pada malam yang ke-25 ini Nabi sabdakan di dalam hadisnya, yarfa'ullahu lahu adzabal qabri. Allah angkat bagi orang yang salat sunnah tarawih di malam yang ke-25 siksaan kubur atasnya. Amin ya rabbal alamin. Kita orang yang beriman kepada Allah mesti yakin akan adanya nikmat kubur dan adanya siksa kubur. Siksa kubur itu untuk siapa? Untuk orang-orang kafir dan untuk orang-orang mukmin yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang pertama kali masuk ke dalam kubur, datang kepadanya bukan malaikat mungkar wa nakir, tetapi datang kepadanya malaikat ruman, yang mana malaikat ruman itu bercahaya sangat luar biasa,
yang memerintahkan kepada orang yang pertama masuk ke dalam kubur supaya mencatat amalnya semasa waktu ia hidup. Ditanya malaikat Ruman, wahai malaikat, bagaimana saya mencatat? Gak ada buku pada waktu ini dan gak ada pena. Akhirnya dirobek itu kain kafannya oleh malaikat Ruman. Kau tulislah dengan ini, dan tintamu adalah air ludah yang berada di mulutmu. Tertulis itu waktu ia hidup, dari bayi sampai ia meninggalkan alam dunia ini. Ingat semua kejadian yang pernah ia lakukan, amal baik atau amal buruk tercatat itu dengan lengkap. Hebat tuh monitornya. Ya, usia 80 tahun cuman bermodalkan kain kafan, sobekkan kain kafan, adapun penanya adalah telunjuknya, tintanya adalah air ludahnya. Ketika ia catat amal kebaikannya, senang luar biasa. Salat tarawih full, ibadah-ibadah yang lainnya full, amal kebaikannya banyak. Tetapi ketika ia menulis daripada amal dosanya, ia berhenti untuk menulisnya. Kata malaikat Ruman, wahai hamba Allah, kenapa engkau berhenti? Jawabnya, malu saya. Kata malaikat Ruman, kenapa kamu malu kepada saya? Saya adalah makhluk Allah. Kenapa kamu enggak malu kepada Khalik yang menciptakan kamu? Diam tuh. Akhirnya tulis olehmu. Tidak mau ia tulis. Malaikat Ruman itu menyiapkan itu martil. Kalau engkau tidak mau menulis amal keburukan kamu, siap-siap untuk dibogem dengan ini martil. Masya Allah. Itu martir ya, bukan martir tukang gali, tapi martir yang mana umpamanya manusia dan jin mau mengangkat itu martir dari Allah pertama ciptakan manusia dan jin sampai akhir daripada manusia dan jin tidak gerak sedikit pun saking beratnya itu martil. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Akhirnya setelah ditulis, disimpan, dilipat itu kain kafannya, ditaruh, digantungkan itu di lehernya, kemudian disetempel dengan telunjuknya, di dalam riwayat dengan jempolnya, strap, setempel. Baru setelah selesai itu datanglah malaikat Munkar wa Nakir untuk menanyakan siapa pendatang penghuni baru ini. Apakah ia orang yang beriman kepada Allah? Apakah orang munafik? Ataukah orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ditulis dengan adanya orang tersebut supaya orang tersebut diyakini keyakinannya, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu proses pertama. Paham Pak? Proses pertama ditanya iman Islam. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma qiblatuk wa man ikhwanuk. Itu proses tauhid. Siapa Tuhanmu?
Kalau orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, ia pasti menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Lah bagaimana dia bisa menjawab? Tergantung daripada amaliyah yang ia lakukan di dalam dunianya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah tetapkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan yang tetap waktu dia masa hidupnya, ia beriman, bertauhid kepada Allah Ta'ala. Kita nggak bisa jawab dengan pertanyaan malaikat mungkar wa nakir. Paham? Kalau sekarang ya nggak masalah, dihafalin man rabbuka, wih hebat ya. Itu nggak ada malaikatnya, ya, nggak ada malaikatnya, ya. Paling di depan Haji Johri yang ngantuk, ya kan? Pastilah, gitu. Nggak masalah, ya kan? Gitu. Tapi kalau di depan malaikat mungkar wa nakir, seremnya itu luar biasa. Malaikat mungkar wa nakir, jubahnya hitam, matanya ketika dia melotot bagaikan kilat yang nyambar, kemudian api yang bergejolak di dalam badannya, kemudian hembusan napasnya itu sangat luar biasa, bagaikan angin puyuh. Mangap itu malaikat mungkar wa nakir, bagaikan suara yang geledek, yang keras. Dia mengatakan man rabbuka. Masya Allah, kencangnya itu luar biasa ucapan itu malaikat mungkar wa nakir. Ya, sekarang belum, ya, sabar, ya. Ngalamin kita nih, sabar, siap-siap. Ini hadis ini benar nggak? Nanti telepon, kalau ngalami kematian. Makanya Allah mengatakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah yang tetapkan. Kita mah cuman pelantara doang bisa jawab. Tetap Allah yang menetapkan ucapan kita pada waktu menjawab pertanyaan mungkar wa nakir, yang mana kita imani pada waktu hidup. Proses awal. Kemudian apa? Kalau dia selamat pertanyaan, baru Pak proses di dalam amal. Amalnya apa? Tergantung waktu dosanya. Di dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan, sebagian orang-orang soleh ngimpi menanyakan kepada orang tersebut, kenapa kamu disiksa? Jawabannya, saya pernah melaksanakan salat tersebut tanpa wudu. Saya pernah melaksanakan salat, satu kali salat tersebut tanpa ada wudu. Dia batal, ya, nggak tahu itu batal. Habis ngorok, tidur di masjid, duduk, tapi badannya goyang sana goyang sini, dia anggap itu nggak batal, padahal batal menurut hukum agama. Disiksanya bagaimana? Akhirnya dicubak-cabik dengan macan yang berada di dalam kubur. Ya Allah, satu kali. Gimana yang nggak ngerti tata cara bersuci? Gimana nggak ngerti bahwasanya itu batal wudunya? Siap-siap, siap-siap. Ya Allah. Kemudian ditanya oleh sebagian orang yang soleh, kenapa engkau disiksa di dalam kubur? Dia mengatakan, saya pernah enggak mandi junub sekali.
yang mengakibatkan saya dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pakaian dari api neraka, yang mana api neraka itu sangat panas. Ketika mau ia buka pakaiannya itu, daging kulitnya ikut serta. Sekali lupa mandi junub. Kalau sekarang kan aman ya, aman aja. Sebodoh amat lah mandi junub, sebodoh amat tentang agama, mau wudunya benar, mau sholatnya benar, sebodoh amat. Itu tanda rahmatan lil alamin, sayang Allah kepada sekalian alam, karena Allah sudah mengatakan kepada Nabi kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus kepada engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk sekalian alam. Paham? Belum, nanti episode berikutnya. Ya Allah. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika ia melewati kuburan, ia nangis mengucurkan air mata. Berlinang air mata itu Sayyidina Utsman. Ditanya Sayyidina Utsman, wahai Utsman, kenapa enggak engkau nangis ketika disebut neraka? Kenapa engkau enggak nangis ketika disebut itu surga? Padahal Sayyidina Utsman salah satu orang yang diberikan kabar gembira masuk ke dalam surga. Kita siapa yang ngasih kabar masuk surga? Ya Pak dia, siapa yang ngasih kabar kita pasti akan ke dalam surga? Tetapi kita sulit untuk meneteskan air mata, tetapi kita banyak ketawa, berarti hati kita keras, itu bagaikan batu. Al-qalbu kal hajar, hati itu seperti batu. Yang bisa melunakkan itu hati adalah nangis setiap malam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yakin dirinya banyak berlumuran dosa. Ternyata kita sulit, berarti hati kita batu. Asyaddu qaswa, atau lebih keras dibandingkan batu. Gak mau nerima nasihat, gak mau membenarkan nasihat, kalamullah, kalam Rasulullah, cuek, berarti itu lebih keras dibandingkan dengan batu. Di dalam suatu riwayat, Nabi alaihi salatu wassalam, beliau diperlihatkan oleh Allah Ta'ala ada kerikil, yang mana kerikil itu mengeluarkan air. Kerikil mengeluarkan air dari itu kerikil. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membikin bicara itu kerikil kepada sebagian para nabi. Kerikil itu mengatakan, wahai Nabi Allah, selamatkanlah saya, selamatkanlah saya. Paham? Selamatkan saya, selamatkan saya, selamatkan saya. Saya takut ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, waquduhan nas wal hijarah, bahan baku neraka adalah manusia dan batu. Saya juga ngerinding nih. Waquduhan nas wal hijarah, ketika ayat itu turun kata batu, saya takut bahwasanya saya menjadi bahan baku neraka. Nangis itu batu. Tapi kita
sulit untuk mengucurkan air mata karena kerasnya hati itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hilang la tazulul qaswa illa bisailid dumu. Tidaklah bakal hilang itu keras yang ada di dalam hatinya kecuali ia mau meneteskan air matanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia nangis ketika orang tersebut bermunajat kepada Allah taala. Falyabku katsira wal yadhaku qalila. Nangis banyak, ketawa sedikit. Itulah yang dicankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Insyaallah. Lah kita udah hampir mendekati finish Ramadan. Adakah malam kita meneteskan air mata? Tanya sama diri kita masing-masing. Apakah diri kita ketika malam ibadah kepada Allah Ta'ala kita mengucurkan air mata? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia senantiasa mengucurkan air mata, bukan ketika dia sulit, tapi ketika dia bahagia, ketika dia bersyukur, senantiasa mengucurkan air mata selama hidupnya. Kita malah lagi susah doang ngucurin air mata. Giliran udah senang, harusnya ketika senang sama dengan ketika sulit dia mengucurkan air mata terus menerus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena terdapat di dalamnya khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, momentum Ramadan ini banyak kita nangis kepada Allah. Apalagi di luar Ramadan banyak kita nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang adanya hati kita lunak, hati kita bisa menerima agama adalah hati yang senantiasa air matanya berlimangan dengan air mata. Ia nangis kepada Allah Ta'ala, baru ia bisa memperbaiki agamanya, bisa memperbaiki agama. Kalau sedikit-sedikit hahaha, sedikit-sedikit hahaha, siap-siap nanti di akhirat banyak nangis, bahkan darah yang ia keluarkan ia pasti akan terjadi. Kenapa? Banyak ketawa pada waktu di dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakunya neraka adalah batu dan manusia. Li'usatil mu'minin, bagi orang-orang yang maksiat, orang-orang yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti menjadi bahan baku di dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Selamatkan dulu waktu kita di alam kubur. Makanya Sayyidina Utsman mengatakan, wahai para sahabat, saya mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu pertama kali rumah akhirat. Kubur itu pertama kali rumah akhirat. Kubur setiap waktu 5 kali dalam sehari manggil-manggil kepada kita, siapa yang mau masuk ke dalam kubur. Kubur mengatakan, ana awalul ghurbah, ana darul ghurbah, saya adalah rumah asing. Asing di mana Pak? 2 kali 1, nggak ada lampu, nggak ada AC, nggak ada yang menemani. Gurbah, asing.
Wa ana baitul wahdah, saya adalah rumah sendiri. Lah sendiri, nggak ada yang mau menemani. Nah ini kita menjadikan apa? Momentum daripada Ramadan ini kita berusaha menyendiri di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba latihan karena pengen masuk kubur. Jangan mau bareng-bareng, mau latihan sendiri di rumah, ibadah, mencucurkan air mata. Itu yang mesti kita terapkan. Dzikir Allah, ya Allah, la ilaha illallah, terasa dalam hatinya, mengucurkan air mata, getaran daripada zikir tersebut. Kenapa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sendiri, jangan dikit-dikit rame, sendiri kita berhadapan kepada Allah Ta'ala secara gentleman, bahwasanya saya pasti menghadap kepada Allah, saya berada di dalam kubur, karena kubur sudah mengatakan ana baitul wahdah, saya adalah rumah sendiri. Wa ana baitud dud, saya adalah rumah belatu. Siap-siap kayak badan saya yang gemuk, ya, baju juri, ya, siap-siap dimakan belatu. Dari mana Pak belatu? Dari kotoran nih, perut. Kan ada makannya dulu, bekas makan. Kata siapa di dalam perut kita nggak ada ada belatungnya, ya, ada belatungnya yang bisa apa, mengolah itu makanan yang kita makan di dalam perut kita. Keluar tuh cermet, habis perut. Kemudian keluar darah nanah. Dari mana? Dari kuping, dari hidung, dari mulut. Makanya disumpel. Nah, disumpel kan pakai kapas tuh, sumpel. Yang berlubang-lubang disumpel supaya jangan sampai keluar kotoran. Ketika sholat, ini menandakan siap-siap untuk keluar denur, darah dan nanah. Dari mana? Yang pertama dari perut, dari kepalanya polonya pecah, baru keluar itu danur, mengalami pembusukan. Ya Allah, suruh baca Quran malas. Nah, pikirannya pulus melulu. Gitu. Aduh, ya Allah, lebaran ya, aduh, kali 2 kali hatam gitu ya sebulan. Boro-boro ya kan, gitu, Masya Allah. Siap-siap ya kan, siap. Nanya kita jam 2 malam, jam setengah 3 malam, ama siapa nanya badan kita, badan, kenapa kamu kalau suruh baca Quran susah, giliran ngeliatin HP gampang itu, kenapa? Kita ini bakal mati, wahai badan. Kita ini bagaimana nanti ketika saya meninggalkan kamu, badan? Awet nggak itu badan? Disuruh nengok, Pak. Kata siapa nggak suruh nengok-nengok? Ruhnya nengok, waduh, badan saya udah mulai hancur 3 hari, 5 hari, 6 hari. Aduh, udah nggak enak dilihatnya. Yang disayang-sayang itu badan dikasih pewangi setiap hari. Mau mandi digosok, mau apa digosok, dikeramasin segala macam. Jangan sampai ada kekotor itu, akhirnya apa? Sebagai makanan itu belatung. Naudzubillah, subhanallah. Tuh Pak, Sayyidina Utsman nangis ketika lewat kepada kuburan. Ia tahu bahwasanya kalau saya masuk ke dalam kubur, kata Nabi, kalau saya selamat dari siksa kubur, kesananya lebih gampang.
Tapi kalau saya tidak selamat dari siksa kubur, kesananya lebih berat itu siksaan. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka disampaikan kepada orang yang berada di dalam kubur di waktu pagi dan di waktu sore. Bahkan orang yang suruh sholat malas, ngedengar adan mah ngedengar, padahal rumahnya di samping masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Si Malik adan, yang datang ya begitu-gitu juga, ya kan? Padahal banyak orang muslim. Masya Allah. Nanti Pak digecek tuh sama apa? Martel. Ya Allah. Malaikat mah nggak nanya, nggak pernah jawab ketika itu, dosa apa saya pengen disiksa. Malaikat mah nggak ada ngomong begitu. Ada juga malaikat mah ngegecek dulu, udah hancur lebur, baru dia jawab. Dosa apa saya ketika saya itu disiksa oleh engkau wahai malaikat? Nggak ada urusan. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat bengis, keras, nggak ada rasa belas kasihan kepada orang yang disiksanya. Nggak ada. Yang disebut malaikat Zabaniyah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sama nih saya juga ya. Ini ngaji saya juga sama ngaji. Ya, sama saya ngaji sama. Malaikat Zabaniyah. Gabruk. Suruh sholat nggak mau, suruh ibadah nggak mau, merasa aman pada waktu di dunia, sehat jalan waktu di dunia, rizki lancar, segala macam lancar, enak apa yang ia inginkan. Tapi ingat kata Allah, innaka mayit, kamu itu pasti mati. Ya Allah, itu dosa, siksa kubur. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari coba malam nangis, baca Quran nangis. Ini yang mau buru-buru aja baca Quran, Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia baca Quran baru mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udah neteskan air mata, nggak sanggup. Kenapa? Langsung hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa hebatnya Allah ta'ala, agungnya Allah ta'ala. Sayyidina Abu Bakar merinding ketika mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mengucurkan air mata. Insyaallah kita mah tahunnya 40 kali boro-boro pengen ngucurin air mata. Ciri keras hati, ciri keras hati. Tuh orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang bisa nangis ketika dia baca Al-Quran, dia banyak merenungkan dirinya kepada Allah. Itu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Setiap waktu nangis. Ya Allah, ya nangis. Udah gantilah babnya. Lemas saya kalau ngajar itu ya, bab siksa kubur lemas, ya lemas saya. Ya pasti saya begitu, ya kan, ngalamin. Aduh lemas lah, ya kan, gitu lemas. Ya lemas, udah. Kalau itu gitu sisa. Ganti bab zakat. Tuh Pak Jujuri udah ngomong tadi, terangin bab zakat. Fitrah hukumnya wajib, yang nggak wajib itu kalau nggak ketemu makan. Di kita nggak mungkin nggak wajib fitrah, wajib fitrah. Ya, fungsi fitrah itu somu Ramadan mu'allakum bainas samai wal ard
la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Puasa Ramadan itu digantungkan antara langit dan bumi, nggak terangkat itu puasa Ramadan kecuali dengan zakat fitrah. Berapa liter? Wajibnya mah 3,5 liter, tambahin 5 liter ya Bang Mus ya, jangan pelit. Wih 3 liter doang ya kan, tambahin 5 liter ya. Khawatir Pak, kita mesti punya celengan takut dulu lupa niat zakat fitrahnya, asal aja dulu. Yang namanya zakat fitrah itu wajib niat. Kalau nggak niat, walaupun dia habiskan hartanya untuk zakat fitrah, tetap masih berkewajiban untuk zakat fitrah. Niatku mengeluarkan zakat fitrah diriku fardu karena Allah Ta'ala dalam hati, makanya panitia ajarin. Tanya, ini udah diniatin belum? Jangan asal nyatet doang nerima. Paham nih panitia nih ya? Jangan asal nyatet, asal nerima. Ya udah dari itu RT sana atau sana jangan catat. Ajarin niatnya udah belum. Kalau yang biasa ngaji mah nggak masalah, tahu niat zakat fitrah. Kalau orang yang nggak biasa ngaji, kita bantu, kita tolong supaya ibadahnya sah, diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya man ata Allah bi'ilmin yang fahu sirrah, siapa-siapa yang taat kepada Allah Ta'ala dengan ilmu, manfaat kepadanya itu hatinya Pak, manfaat, tenang, adem. Itu apa? Taatnya sama Allah berdasarkan ilmu. Kalau dia taatnya kepada Allah berdasarkan dengan ilmu, kacau. Hati itu nerima pasti Pak, nggak mungkin hati itu nggak nerima. Pasti saya mengeluarkan zakat, saya salat, saya ibadah berdasarkan ilmu. Apa yang tertanam di dalam diri kita? Hati kita tenang. Itu taatnya dengan ilmu. Imam Syafi'i mengatakan seperti demikian itu. Kalau kamu taat asal-asalan, gak berdasarkan dengan ilmu, galau doang hatinya, akhirnya apa? Gak ada ketentraman, bahaya. Paham ya? Lah berapa itu? Ya kan, setiap yang kita makan itu berapa besarnya. Kalau harga berasnya 13.000, ya 13.000, jangan yang 10.000 ya. Jangan culas ya kan, giliran makan maunya yang bagus, giliran sedekah maunya yang jelek ya kan, gitu. Culas tuh udah berasnya ada tuh, kita tanya ini beras yang berapaan. Wah 10.000, wah saya makannya 13.000. Jangan nyari-nyari masjid yang mana ukurannya murah. Naudzubillah summa naudzubillah itu orang. Nah, kok masjid ini 40.000, di sana 35, yang sana aja lah, ya kan? Aduh, ya kan? Aduh, jadi objek ya kan, masya Allah. Yang jadi patokan adalah makan yang kita makan sehari-hari. 13.000 kita kan, beras sekarang kan mahal mah. 13.000 enakan tuh berasnya, jangan dibandingkan 10.000. 13.000 ya udah 13.000 kali berapa itu, beli yang 13.000, jangan yang beli 10.000. Apa ya? Belinya 8.000. Pengen bener-bener ya kan gitu. Astagfirullah. Yang jadi patokan Allah tahu. Panitia bisa dikibulin, ya kan? Bisa dikibulin. Ya kan, panitia ya namanya juga nyatet doang, bisa dikibulin. Tapi Allah tahu curang kamu. Ya. Kayak orang curang itu bagaimana? Dia punya harta
100 gram emas. Dulu waktu lebaran kemarin dia beli 100 gram, disimpan tuh. Kan harusnya sekarang nih wajib zakat harta emasnya itu. Ternyata dioperalihkan miliknya. Culaksu ya, operalih milik. Kata istrinya, Pak, sebentar lagi Ramadan nih. Ya emang kenapa? Ini ada emas nih 100 gram. Ibu tahun kemarin beli, biar nggak kena zakat, ya, pindahin lah ke bapak lah miliknya ya, gitu. Itu culas tuh, ya. Walaupun dia tahu itu hukumnya, ya Allah tahu tuh, tahu besok ya ada yang maling itu emasnya. Aduh, naudzubillah summa naudzubillah. Padahal zakat itu bertujuan supaya membersihkan dan mensucikan harta. Kata Allah kan awalnya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirum, ambil olehmu dari harta-harta mereka sebagai sedekah. Sedekah di sini adalah sedekah wajib, yaitu zakat. Ambil dari mana? Emas, perak, perdagangan, ambil itu hartanya. Diambil itu cuma hanya kalau emas 2,5%, dikit Pak, cuman ada rasa sayang. Ya, sayang. Itulah godaannya kalau punya harta. Kenapa? Orang carinya susah-susah ya, ngumpulin lama-lama, dibagiin ya kan 2,5% ya kan, mendingan juga beliin motor ya lumayan ya kan begitu. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah itu culas tuh ya. Nanti kalau dia punya emas sampai ke bawah mati, siap-siap digodok, digarang di atas neraka jahanam. Wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan kalian menyangka orang-orang yang pelit dengan apa-apa yang Allah sudah berikan kepadanya dari karunia Allah Ta'ala itu lebih baik, bahkan itu lebih buruk. Nanti di hadapan Allah Ta'ala akan dikalungkan apa-apa yang ia milikinya nanti di hari kiamat. Sekarang nggak kelihatan, tapi nanti di akhirat itu emasnya gede ya kan, di lehernya, jalannya gasruk, nah itu no. Ya Bang Mas ya, no, masuk gede banget ya kan ya, no. Tapi jalannya kan dari kubur menuju masyar itu ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan, ada yang bermacam-macam. Orang yang nggak mau dia zakatkan itu emasnya, siap-siap jalannya begitu, gajrug dengan berapa tahun, 1000 tahun itu perjalanannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu belum digarang di neraka. Ya Allah, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Awal pertama kali zakat yang turun untuk harta itu kan pada salabah. Kita tahu salabah itu dulunya miskin, bahkan dia punya sarung satu, sarungnya gantian. Ketika dia sholat, istrinya telanjang di rumahnya, telanjang di rumahnya. Akhirnya salat buru-buru habis sholat dia langsung ke rumahnya supaya gantian sarungnya. Dipakai itu sarungnya oleh istrinya, salabat telanjang. Alhamdulillah kita enggak ya, numpuk gitu, numpuk, aduh. Akhirnya minta didoakan oleh Nabi, ya Rasulullah, doakanlah saya kaya. Kata Nabi, udahlah, ini lebih baik, kamu nggak bakal mampu, kamu nggak bakal mampu. Akhirnya balik lagi itu salabah, ditolak oleh Nabi, udah pulang, balik lagi.
wahai Rasulullah, doakan saya kaya. Kamu nggak bakal mampu. Dilihat saya sebagai uswah hasanah. Kalau saya panggil itu gunung Uhud, suruh datang kemari, datang jadi emas, tapi saya nggak mau karena saya tahu bahayanya itu dunia. Lihatlah saya. Dengar tuh ya, Sa'labah. Ulang loh. Akhirnya balik lagi, doakan saya kaya wahai Rasulullah. Kalau saya kaya, saya pengen bersedekah, saya bagikan harta kepada yang berhak, yang mustahik. Berarti perjanjian dengan Rasulullah. Kalau saya kaya, saya akan bagikan harta saya kepada yang berhak. Oke, kalau gitu dikasih kambing, beranak itu kambing bagaikan belatung, banyak sampai diusir siapa? Sa'labah, karena kambingnya kebanyakan dari ahli Madinah. Kambing kamu wahai Sa'labah, masuk ke rumah saya, ke halaman saya, jangan makan makan ini udah suruh cari. Akhirnya suruh cari, ketinggalan apa? Sholatnya. Tadinya berjamaah dohor asar kelewatan. Waduh, ciri-ciri itu. Ayo Pak, kita nih kalau disibukkan dengan dunia, aduh kalau ciri, aduh sholat dulu kayak, aduh ribet nih urusannya, aduh jadi keacuan ilmu kita. Aduh sholat susah banget ya kan, mau keluar banyak tamu ini itu ya Allah ya kan. Itu tuh udah kacau tuh, siap-siap cilaka itu begitu tuh, ngelayanin dagangan nggak habis-habis ya kan? Sampai sore malam terus saja yang beli tuh, sampai ngerongrong nih. Aduh Pak, tolong doain aja lah, jangan rame banget ini ya kan? Tadi minta rame dagangnya, sekarang minta doain jangan rame, pusing saya. Kenapa pusing? Nggak sholat, pusing. Ya Allah. Akhirnya apa? Ya udah gitu kan, ternyata benar kan, nggak bakal kamu mampu. Nabi sudah bicara, kamu nggak bakal mampu. Yang mampu itu adalah cuman hanya para nabi. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, orang kalau ada antara dunia dan akhirat itu nggak mungkin, nggak bakal bisa untuk mengimbangkan antara dunia dan akhirat. Yang bisa cuman hanya pangkat para nabi. Kalau pangkat para aulia Allah hancur, cilaka. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan, hancur tuh Bal'an bin Ba'urah. Nggak usah jauh-jauh kita bicara Sa'labah. Sa'labah adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diberikan kekayaan oleh Allah Ta'ala. Dia pertama meninggalkan dohor, asar, berjamaah dengan Nabi, nggak ikut. Akhirnya 5 waktu dia nggak ikut berjamaah dengan Nabi. Nabi mengatakan, di mana Sa'labah? Sahabat sibuk ngurusin kambing. Ya Allah, apa kata Nabi? Cilaka, cilaka, cilaka. Nabi udah ngomong begitu tuh. Ucapan Nabi nggak mungkin bohong. Cilaka, cilaka, cilaka. Akhirnya turun ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ayat apa? Yang pertama kali Nabi utus 2 utusan untuk ke Sa'labah, karena pernah menjadikan perjanjian dengan Nabi, ketika dia kaya ia akan memberikan hartanya kepada mustahik. Ternyata 2 utusan Nabi datang ke Sa'labah. Apa kata Sa'labah? Ini bukan zakat tapi upeti. Ya Allah, tahu upeti Pak? Pajak. Ya, kata Sa'labah, ini bukan zakat tapi upeti. Ya Allah. Akhirnya pulang tuh 2 utusan Nabi. Nabi berada di pintu Nabi. 2 sahabat sebelum bicara, Nabi mengatakan, cilaka engkau wahai Sa'labah, cilaka engkau wahai Sa'labah, cilaka engkau wahai Sa'labah.
Jadi dua utusan ini sebelum ngomong Nabi udah tahu jawabannya. Hebat ya kalau kita mau boro-boro begitu ya. Nabi tuh tahu. Akhirnya ada temannya Sa'labah itu mengetahui Nabi bicara demikian itu, dia nyusuli Sa'labah. Sa'labah, kenapa engkau nggak mau mengeluarkan zakat hartamu itu? Ya habis nggak sesuai lah. Nggak sesuai, banyak dia kata nggak sesuai. Masa 40 ekor kambing cuma satu nggak sesuai. Kata Nabi, kau cilaka wahai Sa'labah, engkau susul Nabi supaya menarik ucapan itu cilaka. Akhirnya Sa'labah bawa tuh kambingnya banyak tuh kepada Nabi. Kata Nabi, wahai Sa'labah, Allah sudah nggak nerima zakat kamu. Allah sudah tidak nerima zakat kamu, engkau bawa itu kambing lagi, silakan. Ya Allah, sedih tuh dalam hati. Itu Pak, langsung siksaannya kepada Sa'labah. Nabi mengatakan cilaka. Akhirnya Nabi meninggal. Dia pada diteruskan khalifah pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa zakatnya itu Sa'labah kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, wahai Sa'labah, apa yang pernah diucapkan dengan Nabi saya ikutinya. Kau bawa lagi, bawa, udah cilaka. Meninggal Abu Bakar, pindah khalifah kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di bawah itu banyak sekali harta, emas, perak dan lain sebagainya oleh Sa'labah. Kata Umar, wahai Sa'labah, apa yang diucapkan oleh Nabi dan Abu Bakar saya mengikutinya, dan saya nggak butuh daripada harta kekayaan kamu. Kau bawalah sana. Meninggal Sa'labah dalam keadaan cilaka, kafir, dan tergolong orang-orang yang musyrik. Na'udzubillah, subhanallah. Orang salat wajib zakat, jangan zakat nggak mau salat. Dua-duanya, aqimus shalah wa atuz zakah. Kan nggak bisa itu ayat. Dirikanlah kamu salat dan tunaikanlah kamu zakat. Kalau lagi harta dikit mah ya, Pamus ya, nggak masalah ngeluaran zakat mah. Hartanya lagi kecil, duitnya juga kecil, ngeluarinnya kecil. Kalau udah miliaran, waduh, pusing kepala. Pusing kepala, waduh, bagaimana ya? Gak punya miliaran gitu, sambil ya kan gitu. Aduh ya. Itu Pak, padahal zakat itu supaya menambahkan keberkahan di dalam usaha. Agama kita itu nggak mungkin membuat orang sengsara, tapi nafsunya yang nggak nerima. Agama kita itu agama yang bagus, agama yang hebat. Kadang-kadang sudah tertanam cinta terhadap dunia. Ketika sudah tertanam cinta kepada dunia, ia mau nggak mau mengeluarkan itu zakatnya. Padahal ukuran zakat itu sangatlah kecil, 2,5%. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, dia mensucikan hartanya dan membersihkan dirinya. Orang tuanya dikasih zakat, jangan gitu, paham ya? Jangan suka ngasih zakat sama orang tua kandung atau mertua, kelewatan daki dikasih gitu. Ada yang nanya ya, gimana? Jangan ya. Yang terbaik ngasih zakat jangan ama orang tua. Ya, kita ngasih yang terbaik ama orang tua. Ya, jangan zakat udah zakatnya.
kecuali dia ngezakatin gak masalah ya kan? Beda ngasih zakat sama ngezakatin, jangan disamakan. Nah inilah mudah-mudahan ya yang lain para kiai, para ustadz menyampaikan bab zakat ya, karena waktu udah hampir 9:30 ya saya jangan, saya ada ngaji lagi ya kan gitu, belum kelar. Doain saya ya supaya saya sehat ya, supaya saya bisa istiqomah ya, doakan saya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.